Oke, anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Heri dalam model pembelajaran atau media pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penaksiran pecahan. Minggu yang lalu kita sudah belajar banyak hal mengenai pecahan, terutama tentang pembulatan. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar kembali tentang penaksiran. Itu satu tingkat di atasnya pembulatan. Oke. Penaksiran pecahan. Menaksir berarti memperkirakan. Ya, ingat menaksir berarti memperkirakan. Jadi kita hanya nanti memperkirakan. Jadi nanti tandanya bukan sama dengan tetapi kira-kira. Ya, karena menaksir berarti memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Ingat, hasil penaksiran itu mendekati hasil sebenarnya. Sekarang kita masuk ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa atau campuran dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Ingat ya, kita bulatkan dulu ke satuan terdekat. Setelah itu baru ditambahkan, dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Jadi intinya pertama yang harus kita lakukan yaitu membulatkan dulu ke satuan terdekat. Seperti materi minggu yang lalu ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Taksirkan hasil operasi hitung pecahan berikut. Ya, di situ ada bilangan pecahan 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Kira-kira hasilnya berapa? Ya, penyelesaiannya. Yuk anak-anak, fokus ya. 2, 1/10 ditambah 5, 8/9. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan tadi apa? Membulatkan. Ya. 2, 1/10 itu jika dibulatkan lebih dekat dengan 2. Ya. 2, 1/10 itu lebih dekat dengan 2. Sedangkan 5, 8/9 itu jika dibulatkan lebih dekat dengan 6. Nah, ingat ya, pertama harus kita bulatkan dulu pecahannya. Yang 2, 1/10 itu lebih dekat dengan 2, sedangkan 5, 8/9 itu jika dibulatkan lebih dekat ke 6. Maka kita operasikan yang sudah dibulatkan tadi, 2 ditambah 6, maka hasilnya adalah 8. Ya, kira-kira hasilnya 8. Jadi ingat ya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membulatkan ke satuan terdekat. Nah, kita masuk ke penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Ya, jadi ini yang paling mudah, yang desimal ini. Karena kita tidak perlu melihat pecahannya. Tinggal kita bulatkan saja ya satuan atau puluhannya. Masuk ke dalam contoh. Taksirkan hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. 24,9 dikali 2,7 sama dengan titik-titik. Atau sama dengannya itu kira-kira berapa? Lalu penyelesaiannya 24,9 dikali 2,7. Ingat, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan pembulatan. 24,9, angka per 10-nya adalah 9. Ya, Pak Heri sudah kasih tanda atau sudah Pak Heri tebalkan
ya, lebih hitam. Jadi angka per 10-nya 9. Nah, 9 ini kita bulatkan ke atas. Ya, kita bulatkan ke atas. Maka hasilnya adalah 25. Kemudian 2,7. Angka per 10-nya adalah 7. Nah, 7 ini kita bulatkan ke atas. Ingat ya, bilangan yang sama dengan 5 atau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas. Sedangkan bilangan yang kurang dari 5 itu kita bulatkan ke bawah. Maka hasilnya adalah 25 dikali 3. Hasilnya adalah 5. Ya, saya ulangi. 24,9 karena angka per 10-nya adalah 9, maka kita bulatkan ke atas. Hasilnya adalah 25. Sedangkan 2,7 angka per 10-nya adalah 7. Maka kita bulatkan juga ke atas. Hasilnya 2,7 jika dibulatkan ke atas hasilnya adalah 3. Ya. Setelah dapat pembulatannya baru kita operasikan, kita kali. Ya, kalau perintahnya suruh mengalikan ya maka harus dikali. Maka 25 dikali 3 hasilnya adalah 5. Oke anak-anak ya, perlu diingat terlebih dahulu kita harus bulatkan ya, karena desimal ini antara satuan atau puluhan nanti bisa dilihat. Oke. Nah, kita masuk ke dalam penaksiran hasil operasi hitung persen. Selain pembulatan puluhan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya sebagai berikut. Ya, di sini 0%. Itu jika dirubah ke dalam bentuk desimal hasilnya adalah 0,0. Atau satuannya adalah 0, bilangan bulatnya adalah 0. 25% jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 25% itu sama dengan 1/4. Ya, 1/4. Kemudian 50%. Ya, 50%. Itu kalau dirubah ke desimal, bentuknya adalah jadi 0,5. Kalau dijadikan bentuk pecahan biasa, yaitu 2/4. Kemudian 75% itu jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa hasilnya adalah 3/4. Ya. Kemudian 100% itu kalau desimal 1,0 atau artinya kalau bilangan bulatnya adalah 1. Oke. Paham ya? Nah, itu lebih paham kita masuk ke dalam contoh. Taksirkanlah 24% dari taksirkanlah 24% dari 2000. Ya. Taksirkanlah 24% dari 2000. Penyelesaiannya. Nilai 24% itu mendekati dengan, kalau bilangan di sini, mendekati 25% ya. Karena lebih dekat dengan 25%, bukan dengan 0%. Ya, atau 25%. Atau dari 2000. 25% dari 2000 adalah 500. Ya, caranya bagaimana? Nah, kita lihat tabel yang sebelah kanan. 1/4 ya, karena tadi lebih dekat dengan 25% ya. 25% itu kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa adalah 1/4. Nah, 1/4 dikali 2000 atau sama dengan 2000 dibagi 4. Hasilnya adalah 500. Jadi 24% dari 2000 mendekati 500 ya. Hasilnya kira-kira 500. Karena penaksiran ini kita memperkirakan hasil yang paling dekat ya, bukan hasil sebenarnya tapi hasil yang paling dekat. Begitu ya. Kalau kalian masih bingung, silakan diulangi lagi videonya
atau nanti bisa ditanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing. Kalian juga bisa membaca sendiri dari buku SPS halaman 20 sampai halaman 22. Oke? Siap ya? Oke, terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap semangat untuk berlatih, karena dengan berlatih kita pasti bisa menyelesaikan segala masalah soalnya. Oke? Tetap semangat, sampai jumpa. Bye-bye.